Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, selamat datang di Ruang BK, Bincang Kita. Gabung lagi bersama saya Oni Paramita dalam episode Bincang-Bincang dengan tema alumni yang sukses. Oke, seperti biasanya, saya bakal nemenin kalian 30 menit ke depan. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentunya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kru yang setia menemani. Tidak lupa di samping saya sudah kedatangan sosok alumni. Siapa dia? Kita sapa dulu ya. Oke, selamat pagi Mas Lutfi. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbaknya gimana? Alhamdulillah sehat. Penasaran kan siapa sih sosok Mas Lutfi ini? Yuk kita simak. Oke, Mas Lutfi bisa minta tolong ceritakan sedikit profil dari Mas Lutfi ini, silakan. Oke Mbak, perkenalkan nama saya Ahmad Lutfi Hakim. Saya lahir di Purworejo 2 Mei 95. Nah, alamat saya di Dukuh Wetan, RT 2 RW 1, Desa Megulung Pituruh. Nah, saya merupakan alumni MTS Ma'arif NU Pituruh tahun 2012 saya masuk 2009. Nah, jadi dari saya masuk ke sini dari SD Megulung Lor, Mbak. Baik, sekarang Mas Lutfi sibuk apa nih kesehariannya? Saya masih pengacara, Mbak. Pengangguran banyak acara. Alhamdulillah saya masih mempunyai aktivitas ya main komputer sama bermedia sosial. Iya, media sosial sama main komputer aja. Ya, mungkin sahabat kreatif ada yang belum paham kalau Mas Lutfi ini ternyata seorang owner dan founder, betulkah? Sebenarnya owner founder itu sama. Nah, kalau saya mempunyai 3 bidang pekerjaan, ibaratnya hobi lah, 3 bidang hobi, bukan pekerjaan, hobi, yaitu saya mendirikan LC Komputer, Mbak. LC Komputer, Pituruh News sama Gembus Potret. Itu beda dari setiap submennya beda-beda. Nah, dari LC Komputer itu sendiri saya servis komputer. Nah, kalau yang satunya Pituruh News itu main bermedia sosial, memberikan informasi ke masyarakat dengan cara bermedia sosial dengan positif kayak gitu. Nah, untuk yang bidang ketiganya itu Gembus Potret tuh wedding, job-job nikahan apa tuh juga sering saya menerima job kayak gitu. Tapi itu dikelola dengan tim sendiri, Mas. Tepatnya sejak kapan Mas Lutfi memulai bisnis tersebut? Saya dari sekolah SMK. Dulu setelah saya lulus SMK saya juga melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan di Patriot Pituruh juga, Mbak. Semua di Pituruh, SD Pituruh, MTS Pituruh, SMK Pituruh. Dan tahun 2014 memulai berwirausaha. Sebenarnya nggak dari SMK, Mbak, tapi dari MTS. Dulu mungkin banyak teman-teman MTS itu yang waktu dulu itu main HP masih 9 kayak Nokia ya, jadul itu, Mbak. 2010 kalau nggak salah 2010 saya mempunyai pertama kali HP. Nah, dikasih orang tua, berjualan pulsa dulu kan kayak udah masih jarang lah ibaratnya, masih jarang yang mempunyai HP. Dan mungkin ada orang-orang tua yang kayak perangkat desa yang mempunyai HP. Nah, berjualan dan awal itu berjualan HP sama jualan pulsa dulu. Bagaimana tanggapan orang tua atau orang terdekat Mas Lutfi ketika Mas Lutfi merintis usaha Mas Lutfi?
Oh, tentunya gini, Mbak. Dukungan dari orang tua itu selalu mendukung, mensupport dari awal. Misalkan anaknya itu mau berpola yang positif, kenapa nggak didukung gitu loh, Mbak. Nah, peran orang tua itu sangat luar biasa. Dari saya MTS itu sekolah, kan ibaratnya saya beda dengan yang lain, ibaratnya kayak gitu, beda dengan yang lain. Saya sekolah diantar dari SD, MTS dan SMK semua diantar. Nah itu peran orang tua itu sangat luar biasa mendukungnya itu. Pernahkah Mas Lutfi mengalami kendala-kendala saat merintis bisnis itu dan kemudian bagaimana solusinya? Untuk kendala itu semua pekerjaan ibaratnya yang saya alami itu banyak, Mbak, sebenarnya. Dari ibaratnya dulu sebenarnya saya mempunyai awal berkarir itu 2014 SMK, habis PKL kan. Di SMK itu setelah kelas 2 itu harus PKL. Nah, saya ikut PKL di tempat orang tahun 2015. Nah, dari situ setelah PKL selesai, saya pulang. Dulu kan ngekos, pulang. Nah, di situ yang ngobrol sama tetangga yang beratnya mempunyai skill di bidang komputer juga. Nah, bidang komputer juga. Dari situ mempunyai bertekad kok kayak ini, misalkan menyalurkan hobi dengan satu jurusan SMK sendiri itu kayak akan membuahkan hasil yang maksimal, kayak ya hobi bermanfaat untuk tabungan waktu sekolah lah gitu. Nah, dari situ 2014 ikut orang, nyampe lulus. Dari sebelum lulus juga udah kerja. 2015, 16, 17 itu ikut orang. Nah, 2017 akhir saya keluar, ikut pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Purworejo, ikut pelatihan ya ngisi-ngisi waktu lah dulu kayak gitu. Nah, dari situ saya mempunyai nekat. Setelah pelatihan saya dulu nganggur 6 bulan, sekitar 6 bulan. Kalau banyak yang tanya kok ora nang kono meneh, saya mau di rumah dulu, mau fokus di rumah. Ternyata banyak yang minta tolong nyervis. Nah, dari itu kayak ini berpotensi buat melanjutkan hobi yang saya miliki waktu SMK, waktu ikut orang. Nah, ini menjadikan ya mau melanjutkan apa yang saya miliki di sekolah kayak gitu sampai sekarang, ya hampir 7 tahunan. Saat ini sudah berapa karyawan yang bergabung di bisnis Mas Lutfi ini? Sebenarnya saya nggak punya karyawan, Mbak, tapi partner kerja. Nanti kalau misalkan karyawan kita harus segini, ada batasannya. Nah, kalau partner kerja kita kan nggak ada batasannya. Misalkan seperti keluarga, di situ kita membaur semua. Ada keluh kesahnya, kita bercerita. Nah, kalau karyawan kan setelah kerja pulang ya udah lepas. Nah, kita karyawan nggak ada karyawan, cuma partner kerja. Untuk partner kerja tersendiri itu di toko, ibaratnya toko komputernya itu 3. Untuk di tim fiturnya tersendiri itu sekitar 9. Nah, tapi kalau fiturnya itu komunitas, jadi kita nggak memaksa. Itu kan niat dari masing-masingnya anggota gitu. Setiap mau mengembangkan wilayahnya, ya itu siap satu komunitas dengan fitur 9. Nah, untuk fotonya itu 3, Mbak. 3. Saya, adik saya sama adik 2 adiknya. Apakah punya cabang selain di Pituruh atau mungkin berencana untuk melebarkan sayap, mau membuka bisnis di daerah-daerah lain begitu, Mas Lutfi? Untuk sementara kayak belum dulu, Mbak. Karena apa? Kita fokus satu bidang itu juga udah agak susah. Nah, saya membidangi 3 bidang itu ya cukup merepotkan juga.
karena membagi waktu. Terus kadang setiap hari muter. Kalau toko komputer itu melayanan sesuai jam kerja, misalkan instansi itu kayak sekolahan kayak MTS juga udah memberikan pelayanan. Saya juga memberikan pelayanan selagi saya bisa. Saya sebagai alumni, saya siap membantu untuk pelayanan di MTS tersendiri. Nah, dari toko, Pitoro News sama Gembus itu semua bidangnya beda-beda. Nah, saya membaginya itu juga agak kesulitan juga, Mbak. Jadi, tapi dari kesulitan tersebut kita menjadikan motivasinya gini. Kita harus bisa seprofesional mungkin kita bekerja untuk saya sendiri dan untuk partner-partner saya kerja gitu. Selanjutnya nih Mas Lutfi, dengar-dengar Mas Lutfi itu pernah jadi model video klip Mbak Woro Widiowati, betul? Sedikit cerita agak menarik ini, Mbak, karena saya jadi model video klip itu tak luput dari berarti bekerja dengan tim itu cukup unik. Karena apa? Tahun 2019 belum pandemi kayaknya nggak salah, itu kan awal-awal saya bercerita dengan salah satu musisi di Purworejo, namanya Mas Sulis Cakranagaran sama Mas Ari Prasetyo. Nah, itu mereka kenal udah lama, tapi pernah ngobrol, Om ayo buat salah satu karya yang luar biasa dari asli Purworejo. Nah, di Purworejo tahun 2019 akhir. Sebenarnya ini lagu ini udah lama, Mbak, sebenarnya. Udah lama direncanakan tahun 2019. Launchingnya sebenarnya tanggal 9 Desember 2019. Karena apa? Itu peringatan Hari Disabilitas Nasional. Nah, dari situ, tapi karena nggak terlalu mepet waktunya. Nah, dari situ ngobrol lagi. Oh ya, ini kayaknya terlalu mepet, kita nggak bisa semaksimal mungkin ya, diundur. Nah, diundur 2020 proses. Nah, terus kita membuatan video klip itu 2021 launching tanggal 9 Agustus kalau nggak salah. Itu prosesnya agak lama karena proses lirik, shoot itu juga memerlukan waktu. Nah, uniknya itu kita shoot 1 hari sama Mbak Woro Widiowati, 1 hari di record 1 kali tanpa diulang, dan musiknya juga sangat luar biasa dari Abel Record Studio itu dari Magelang. Nah, di situ isi-isi yang di dalam liriknya itu sangat luar biasa, karena semua apa yang kita punya itu masih banyak kekurangannya, tapi kita sebagai manusia tuh nggak ada yang sempurna, kita hanya belajar menyempurnakan kayak gitu. Isinya kan kayak gitu, Gusti perso butuhmu, Gusti perso karepmu. Jadi apa yang kita inginkan itu Gusti Allah udah tahu kayak gitu. Seperti yang di liriknya itu. Terakhir ini Mas Lutfi, mungkin ada pesan-pesan untuk siswa MTS Ma'arif NU Pitoro ini, silakan. Saya cukup apresiasi dengan adanya podcast ini, karena ini salah satu wadah publikasi informasi di bidang media digital promosi. Juga sangat apresiasi. Mungkin next bisa mendatangkan alumni, misalkan ada yang jadi tentara, jadi pengusaha lain, jadi teman saya angkatan saya juga ada yang jadi advokat di Serang terkenal. Itu namanya Untung Pasito, itu satu kelas sama saya tahun 2012 lulus, tapi dia langsung ke Tangerang. Itu juga sangat luar biasa alumni sini. Saya juga sering berkomunikasi. Besok kalau misalnya saya kontak, kayak di MTS ini ada podcast
ruang BK, bincang kita. Nah, bincang-bincang dengan alumni itu sangat apresiasi. Mungkin saya mengharap SMTS ini sangat luar biasa, karena selain kita belajar di kurikulum misalkan yang sekolah-sekolah lain tanpa ada pesantren apa agama, itu di sini ada misalkan Al-Quran hadis itu kan ada, aswaja kita ada, terus misalkan kita bisa belajar lebih giat, misalkan mungkin di sini ada juga setiap pagi itu sholat duha juga ada kan. Nah itu kita selain untuk jasmani, kita rohaninya juga ada kayak gitu. Sangat apresiasi dengan kita. Untuk pesan-pesannya, jangan ragu-ragu untuk bisa bersekolah di MTS Ma'arif NU Pituruh. Oke, terima kasih Mas Lutfi sudah bersedia menyempatkan datang di ruang PK bincang kita. Sukses selalu buat Mas Lutfi. Semoga bisnisnya masih bisa berkembang pesat. Amin. Ya, oke sahabat kreatif, terima kasih telah bergabung dengan saya. Ingin update seputar MTS Pituruh? Kalian bisa kunjungi IG-nya di MTS_Pituruh dan jangan lupa subscribe YouTube-nya di SMM MTS Ma'arif NU Pituruh. Sampai di sini Oni Paramita menemani sahabat kreatif semua. Selamat beraktivitas. Be you, be real, be unique. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.